Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriasari dari Prodi PGPA Ultra Gelar Plus di Universitas Pancasakti. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas akhir semester dengan mata kuliah metode perkembangan fisik motorik dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti MM. Di video ini saya mengambil tema yaitu penilaian perkembangan motorik pada anak usia dini. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan merupakan suatu yang berlangsung seumur hidup dengan pertambahannya struktur atau fungsi tubuh yang lebih kompleks, gerak, bicara dan bahasa, serta sosialisasi, dan yang terakhir kemandirian. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak antara lain menimbulkan perubahan, berkoleransi dengan pertumbuhan, memiliki tahap yang berurutan dan memiliki pola yang tetap. Menurut Richard, tahun 1989 mengatakan bahwa keterampilan motorik halus merupakan kontrol dari otot-otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan dari keterampilan. Secara umum, keterampilan ini meliputi koordinasi mata dan tangan. Keterampilan ini membutuhkan derajat yang tinggi dari kecermatan gerak untuk menampilkan suatu keterampilan khusus di level yang tinggi dalam kecakapan. Menurut Sugiono tahun 2008 yaitu mengatakan bahwa perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Sedangkan menurut Susanto tahun 2011, motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu saja yang dilakukan otot-otot kecil karena tidak menggunakan tenaga. Namun, begitu gerakan yang halus ini memerlukan koordinasi yang cermat. Asesmen atau penilaian adalah proses pengumpulan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pendidikan, mutu program pendidikan, mutu kurikulum, mutu pengajaran, atau sejauh mana pengetahuan yang telah diperoleh seorang siswa tentang bahan ajar yang telah diajarkan kepadanya dalam hubungan dengan pengukuran secara praktis. Penilaian didefinisikan sebagai penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil pengajar. Portofolio berasal dari bahasa Inggris yaitu portfolio, yang artinya dokumen atau surat-surat. Dalam hal ini, pengertian portofolio adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa yang dimaksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan. Adapun menurut Arifin 2009 mengatakan bahwa portofolio merupakan kumpulan dokumen berupa objek penilaian yang dipakai oleh seseorang, kelompok, lembaga, organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk mendokumentasikan atau bertujuan untuk menilai perkembangan suatu proses. Metode penelitian terbagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama, data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisa kualitatif dengan menghubungkan data yang ada. Responden penelitian adalah guru taman kanak-kanak. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, analisis, dokumen yang terdiri dari EPPH, hasil karya anak, dan catatan serta instrumen penelitian yang digunakan oleh guru. Poin kedua, angket yang digunakan pada penelitian untuk mengetahui bagaimana guru taman kanak-kanak dapat menerapkan asesmen autentik. Hasil angket yang diperoleh kemudian didokumentasikan dan dikategorisasikan sebagai 4 kategori, yakni sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dengan menggunakan rumus interval.
Hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan hasil analisis dokumen dan diperkuat dengan wawancara dapat disimpulkan bahwa tahap persiapan meliputi menentukan tujuan penilaian portofolio, kemudian menentukan komponen dan menentukan sistem penyimpanan. Guru sudah melaksanakan penentuan tujuan penilaian portofolio yang akan digunakan, yaitu untuk mempertimbangkan seni dari peserta didik dan melihat perkembangan kognitif dari peserta didik hingga tujuan dari penelitian portofolio dapat terlaksana dengan baik, melihat bagaimana perkembangan motorik halus anak. Poin pertama, tahap menentukan format penelitian melihat bahwa guru belum membuat format dalam menilai penilaian portofolio yang dilaksanakan. Guru hanya menggunakan lembar kerja apa yang dikerjakan anak, kegiatan apa yang dilaksanakan dalam pembelajaran. Guru menggunakan format, guru tidak membuat format gambar atau hasil karya yang akan dikerjakan oleh guru terlebih dahulu sebelum diberikan atau diarahkan kepada anak. Poin yang kedua, pada tahap penilaian dalam menentukan nilai dokumen bahwa pendidik membuat daftar checklist dan rubrik yang mau dibuat pendidik. Guru juga menuliskan perkembangan anak sesuai dengan rubrik yang dibuat guru itu sendiri. Guru juga membuat daftar checklist. Oke, kesimpulan dari tema kita ini yaitu guru hanya memiliki kriteria sesaat dalam dalam tertentu dan menggunakan feeling pada saat menilai hasil pekerjaan anak. Dalam pelaksanaan penilaian portofolio dapat menilai perkembangan anak terbukti efektif dan mengoleksi hasil karya anak sebagai bukti perkembangan motorik halus. Cukup sekian video pemaparan materi ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.